wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah materi yang bertemakan 3 dosa besar di sisi Allah. Suatu ketika sahabat Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah dosa terbesar itu?" Beliau menjawab, "Kamu menjadikan bagi Allah sekutu sedang Ia menciptakanmu." Ia bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" "Kamu membunuh anak kamu karena takut ia akan makan bersamamu." Ia bertanya lagi, "Apa lagi?" "Kamu berzina dengan istri tetanggamu." Dari dialog singkat itu, Allah telah menurunkan ayat pembenar sabda Nabi itu. Ia berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, maka niscaya ia akan mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina." Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Dari kisah itu ada 3 dosa besar yang dapat menyebabkan seseorang mendapat asam dan balasan dosa. Menurut Qatadah, asam adalah bukit di neraka jahanam. Sedangkan dalam hadis Abu Umamah Al-Baili, asam dan Hoy adalah 2 sumur yang berada di neraka jahanam. Dosa pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah perbuatan memosisikan Allah lebih atau sama dengan zat lain. Saat seseorang menganggap bahwa pohon besar lebih berhak ditakuti daripada Allah, maka ia telah menyekutukan Allah. Saat seseorang berkata, "Aku taat kepada Allah dan taat kepada si fulan," maka ia telah menyamakan Allah dengan yang lain. Dosa kedua adalah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Perbuatan membunuh jiwa yang tidak berdosa yang paling kejam adalah membunuh anak sendiri. Meskipun membunuh jiwa yang tidak berdosa lainnya juga tergolong kejam. Membunuh anak sendiri dapat berbentuk membunuhnya saat telah lahir atau menghalanginya lahir ke dunia dengan aborsi. Keduanya adalah bentuk pembunuhan anak. Membunuh anak dapat disebabkan oleh 2 motif, yakni yang pertama, pembunuhnya takut menjadi miskin, atau pembunuhnya takut anaknya menjadi miskin. 2 motif itu telah diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dia berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum." Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak kamu karena takut ia akan makan bersamamu, maka kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Dosa ketiga adalah berzina. Menzinai istri tetangga adalah jenis zina yang paling nista. Sebab manakala seorang berani menzinai istri tetangganya, maka ia telah melakukan 2 dosa sekaligus.
Dosa zina dapat mencidrai imannya seorang mukmin. Seorang mukmin tidak mungkin melakukan perbuatan zina. Saat seorang mukmin berbuat zina, maka sejatinya imannya cedera bahkan hilang. Menzinai istri tetangga berarti juga menghina tetangga. Padahal Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa telah beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Artinya, semakin kuat iman seseorang kepada Allah dan hari kiamat, maka ia akan semakin memuliakan tetangganya. Sebaliknya, semakin lemah iman seseorang kepada hari kiamat, kepada Allah dan hari kiamat, maka ia akan semakin ringan menghina dan menistakan tetangganya. Dalam rentang usia manusia bisa saja melakukan dosa-dosa besar karena terpeleset, bukan karena kesenangan. Karena terpeleset bukan karena kesenangan. Lalu dalam kondisi itu pelaku akan mengalami pelaku dosa besar tersebut akan mengalami penyesalan dan berharap tidak pernah melakukannya. Saat itulah ia harus menemukan jalan keluar atas penyesalannya. Subhanallah, inilah indahnya Islam. Dalam kamus Islam, orang yang disebut berhasil bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa saja, namun predikat berhasil juga berhak disandang oleh orang yang pernah berbuat dosa lalu bertobat darinya. Semoga Allah melimpahkan maghfirahnya kepada kita semua. Amin amin. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.